Nama Dr. Wahidin Sujirohusodo Medan, kelas 10-1 dari kelompok 4 Geografi ingin menjelaskan tentang pedosfer. Kelompok 4 Geografi ini memiliki 6 anggota yang bekerja sama untuk membuat video ini. Tentunya menggunakan solidaritas yang kami punya. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu pedosfer, proses terbentuknya tanah, faktor terbentuknya tanah, jenis tanah, dan lapisan tanah. Hai guys, saya Anastasia Melbur Tamba dari kelas 10-1. Hola, nama saya Kristi Angelika dari kelas 10-1. Halo, saya Fitri dari kelas 10-1. Halo, nama saya Catherine Juanda dari 10-1. Kenalkan, nama saya Zenis Anastasia dari kelas 10-1. Hai, nama saya Saskia dari kelas 10-1. Nah, pembahasan pertama tentang pedosfer akan dijelaskan oleh teman saya, Catherine Juanda. Halo semuanya, saya Catherine Juanda dari 10-1. Jadi, pedosfer adalah suatu lapisan tanah yang menutupi seluruh permukaan bumi dan berada di bagian paling atas dari litosfer. Sementara itu, ilmu yang mempelajari proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentukannya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapangan disebut dengan ilmu pedologi. Nah, itu dia tentang arti dari pedosfer dan sekarang tentang proses terbentuknya tanah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya tanah. Yang pertama, proses pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Yang pertama, pelapukan fisik adalah hancur dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Faktor-faktornya itu ada perbedaan temperatur dan juga erosi. Yang kedua, pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Proses kimiawi ini dibagi menjadi 4: hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonisasi. Pelapukan biologi adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk. Pelapukan ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Kita mempunyai proses pelunakan struktur. Air dan udara nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan strukturnya. Proses ini membutuhkan waktu yang lama seperti pada proses pelapukan. Yang ketiga ada proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Pada tahap inilah proses pelapukan secara biologi akan dimulai. Yang keempat ada proses penyuburan. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang mati di permukaan tanah. Mikroorganisme tanah memiliki peran penting dalam proses ini. Terima kasih Catherine Juanda telah menjelaskan itu semua. Nah, sekarang kita ke horizon tanah yang akan dijelaskan oleh Anastasia dan Fitri Stefani. Tanah sendiri terdiri dari beberapa lapisan yang dikenal dengan horizon tanah. Setiap tanah dicirikan oleh susunan horizon yang berbeda. Dan pada tanah yang sudah kami buat ini terdiri dari 5 horizon, yaitu horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon F. Dan kami akan menjelaskan satu persatu horizonnya. Pada lapisan tanah yang pertama ini disebut horizon O karena terletak paling atas. Horizon O ini juga merupakan lapisan tanah yang paling subur karena banyak mengandung humus. Humus terbentuk karena pelapukan bahan organik dari organisme yang sudah mati. Nah, horizon O ini juga sekaligus sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan karena di horizon ini banyak mengandung bahan organik yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Selain itu, horizon O ini juga mengandung banyak unsur hara dan mineral. Nah, ciri dari horizon O ini yaitu memiliki warna gelap kehitam-hitaman dan terdiri dari
sisa-sisa makhluk hidup. Ini adalah horizon A. Horizon A itu merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Pada horizon ini terjadi kehilangan pada sebagian besar atau seluruh struktur batuan asli dalam tanah serta menunjukkan sifat akumulasi bahan organik yang bercampur dengan fraksi mineral dengan sangat intensif. Horizon A ini terdiri dari berbagai topsoli, yakni materi organik dengan warna gelap yang bercampur dengan butiran mineral karena efek dari aktivitas organisme. Pada partikel yang lebih halus akan mudah larut serta terbawa ke lapisan tanah. Selanjutnya ada horizon B. Proses terbentuknya horizon B ini berada di bawah horizon A yang telah mengalami perkembangan horizon. Sebagian besar hingga seluruh struktur batuan asli dicirikan hilang pada horizon ini. Kemudian akan memperlihatkan satu atau lebih sifat tanah seperti misalnya jenis tanah aluvial dari silika, aluminium, humus, senyawa besi, serta karbonat dalam bentuk kombinasi maupun tunggal. Pada lapisan tanah yang keempat ini disebut horizon C atau zona regolit yang merupakan batuan dasar yang sudah mengalami proses penghancuran dan pelapukan. Pada lapisan tanah ini sudah tidak subur lagi karena di lapisan tanah ini bahan organik dan mineral sudah sangat sedikit. Dan lapisan tanah yang terakhir ini disebut horizon R karena merupakan lapisan tanah yang paling dalam. Pada lapisan ini masih tersusun atas batuan keras yang belum mengalami pelapukan. Horizon R ini juga bisa disebut sebagai bedrock, batuan dasar, batuan induk, atau lapisan tanah keras. Nah, demikianlah penjelasan mengenai horizon tanah dari kami. Selanjutnya kami akan membahas tentang jenis tanah yang akan dijelaskan oleh Kristi. Terima kasih Anastasia dan Fitri telah menjelaskan tentang horizon tanah. Nah, seperti yang sudah kalian dengar, selanjutnya adalah pembahasan tentang jenis-jenis tanah yang akan dijelaskan oleh Kristi Angelika. Halo semuanya, saya Kristi dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah. Tanah aluvial. Tanah aluvial adalah sebuah tanah endapan yang dibentuk dari lumpur dan juga pasir halus yang mengalami erosi tanah. Sangat banyak berada di dataran rendah, di sekitar rawa-rawa, muara sungai, dan lembah-lembah. Ciri-ciri tanah ini sendiri memiliki warna kelabu dengan tekstur yang sedikit terlepas dan peka akan erosi. Kemudian, ada tanah andosol. Kata andosol sendiri berasal dari bahasa Jepang, gabungan dari dua kata yaitu an hitam dan do tanah. Jadi, andosol sendiri berarti jenis-jenis tanah yang berwarna hitam. Tanah entisol. Tanah entisol sendiri adalah sebuah tanah yang dikatakan masih sangat muda, sejak proses tingkat awal di dalam perkembangannya. Tanah ini ditandai dari bahan mineral tanah yang belum membuat horizon patogenik yang nyata. Tanah ini terjadi di bagian lapisan di daerah dari bahan induk pengendapan material baru, di daerah-daerah tempat erosi atau pengendapan yang lebih cepat daripada perkembangan tanah, seperti daerah lereng curam, dataran banjir, dan juga dunes. Kemudian yang keempat adalah tanah grumusol. Tanah grumusol ini merupakan batuan induk kapur tufa vulkanik. Sekian penjelasan jenis-jenis tanah dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kristi Angelika telah menjelaskan tentang jenis-jenis tanah. Selanjutnya adalah faktor pembentuk tanah yang akan dijelaskan oleh Janice Anastasia dan Saskia. Halo, saya Janice Anastasia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk tanah. Jadi secara umum faktor pembentuk tanah itu dibedakan menjadi 5, yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Saya akan membahas mengenai iklim, organisme, dan bahan induk. Sementara topografi dan waktu akan dijelaskan oleh Saskia. Jadi sekarang saya akan mulai menjelaskannya. Yang pertama itu ada iklim. Iklim pada umumnya memang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti tekanan, kelembapan, suhu, dan curah hujan. Namun dalam proses pembentukan tanah, hanya ada 2 unsur yang berperan, yaitu suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Jika suhu tinggi, proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Sebaliknya, apabila suhu semakin rendah, maka pelapukan akan melambat. Yang kedua ada curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi asam tanah atau pH tanah, di mana pH tanah akan semakin meningkat.
sehingga akan terjadi korosi tanah secara kimia. Yang kedua itu ada organisme. Organisme yang paling berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu membantu proses pelapukan, khususnya pelapukan organik maupun kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi karena proses kimia, seperti batu kapur yang terlarut oleh air. Yang kedua itu membantu dalam proses pembentukan humus. Contohnya adalah pada tumbuhan yang menghasilkan dan menyisakan daun serta ranting yang berguguran di atas tanah, kemudian menumpuk dan akan membusuk dengan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi terhadap jenis vegetasi yang berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah, seperti vegetasi hutan yang dapat membentuk tanah berwarna agak merah. Yang ketiga itu ada bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat, terutama sifat kimia, yang sama dengan bahan induknya. Misalnya seperti tanah berstruktur pasir berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Saya Saskia akan melanjutkan penjelasan jenis yang tentang faktor pembentukan tanah. Topografi. Topografi atau relief ini juga merupakan faktor erat dalam pembentukan tanah. Tanah yang berada di topografi miring pada umumnya memiliki lapisan tanah yang tipis. Hal ini disebabkan karena adanya erosi yang terjadi, disebabkan oleh aliran air. Sedangkan tanah yang berada di topografi landai akan memiliki lapisan tanah yang tebal. Hal ini terjadi karena pengaruh dari sedimentasi. Selanjutnya adalah waktu. Tanah merupakan benda yang terdapat di alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan penyucian yang terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya juga akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk seperti kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga harus ikut berubah dan kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Yang pertama adalah tanah muda, adalah tanah yang memiliki perbedaan bahan mineral dan bahan organik yang masih tampak jelas, sehingga bahan induknya masih terlihat. Biasanya tanah ini terbentuk dalam kurun waktu kurang lebih 100 tahun. Beberapa jenis tanah yang masuk dalam kategori tanah muda antara lain adalah tanah aluvial, tanah litosol, dan tanah regosol. Selanjutnya adalah tanah dewasa. Tanah dewasa adalah merupakan hasil dari perkembangan tanah muda di tingkat yang lebih lanjut yang membentuk horizon B dalam susunan dekomposisi tanah. Biasanya tanah ini terbentuk dalam kurun waktu sekitar 10.000 tahun. Beberapa jenis tanah yang masuk dalam kategori tanah dewasa antara lain adalah tanah andosol, tanah grumusol, dan tanah latosol. Yang terakhir adalah tanah tua. Tanah tua adalah tanah yang sudah mengalami perubahan, yaitu dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa jenis tanah yang masuk dalam kategori tanah tua antara lain adalah tanah potsol dan tanah laterit. Sekian dari penjelasan kami Mengenai faktor pembentuk tanah, dadah. Dan Begonong. Horizon B. Besarin suaranya. Ih, putih. Ya, hitam. Lighting. sementara topografi dan waktu akan dijelaskan oleh Saskia. Jadi,
proses. Padahal bisa tadi loh. Aku kira cepat. Tanpa maafkan saya. Saya akan menjelaskan iklim organisme. Mati aku salah. Menjelaskan tunggu